品灭火莲，家伙居然将4种异火融合。Halo guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua BTTH. Tepatnya episode 159 ya guys ya. Supaya kalian gak gagal paham, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Di tengah-tengah gempuran sekte singa mendalam yang bekerja sama dengan Aula Jiwa, seluruh pasukan aliansian termasuk Ratu Medusa pada akhirnya turun tangan melakukan baku hantam. Meskipun Xiao Xian mendapatkan tugas untuk menjaga Xiao, namun sayangnya di bawah banyaknya gempuran, dia terlihat sangat kesulitan. Tapi untungnya saja, ketika Xiao dalam situasi berbahaya, King Xiaoyan tiba di waktu yang tepat dan membawa pasukan 30 dozon. Terus gimana sih keseruan di episode kali ini? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat pasukan Dozun mulai melakukan penyerangan terhadap pasukan sekte singa mendalam dan menghancurkan kapal perang musuh, Xiaoyan telah berinteraksi dengan Xiao. Bahkan dia dikejutkan dengan kemunculan Xiao Chai dari tubuh gadis kecil di depannya. Tepat di saat Xiaoyan lagi asyik memberikan cairan ungu kesukaan Xiao Chai, dia kembali dikejutkan melihat Xiao mampu berjalan di udara dan menghampiri Ratu Medusa, sehingga menandakan kalau Xiao merupakan seorang elit Dozong. Tidak sampai di sini, melihat Cailin bersikap sangat peduli kepada putrinya dan benar-benar berubah seperti seorang ibu, hal itu membuat hati Xiaoyan bergetar hebat, serta ada rasa bersalah telah meninggalkan calon istri pertamanya begitu lama. Waduh. Sambil menghampiri Xiaoyan dan tidak menyangka dia akan kembali, mereka juga dikejutkan melihat si Tian berhasil memukul mundur beberapa dozun bintang 3, sehingga Ratu Medusa menegaskan kalau aliansi saat ini benar-benar sangat membutuhkannya. Bersamaan dengan hal itu, dan melihat si Tian menuju ke arah mereka, Xiaoyan lantas meminta Medusa dan Xiao cabut duluan. Meski Medusa mengangguk setuju, tapi dia meminta Mamang Oyen untuk berhati-hati. Pasalnya si Tian sudah berada di bintang 6 dozon, tapi tiba-tiba... Setelah berhasil memberikan pelajaran kepada si Tian, serta mengetahui Tianzun ke-9 berada di pihak musuh, Xiaoyan lantas memintanya untuk menunjukkan diri. Meskipun Tianzun ke-9 sempat menyombongkan diri ingin menangkap Xiaoyan dan membawanya ke Aula Jiwa, namun jelas ucapan barusan dianggap lelucon oleh King Oyen. Bahkan ketika Moye mencoba melepaskan serangan barrier pengekang, King Oyen dengan mudah menghancurkannya, serta kembali menegaskan kalau Moye tidaklah memiliki kemampuan untuk menangkapnya. Meski Moye dengan gila melepaskan serangan bertubi-tubi yang bahkan mampu menghancurkan ruang kehampaan, tapi King Oyen mampu dengan mudah mengimbangi setiap serangan dengan langkah 3000 petir, sampai akhirnya dilanjutkan dengan baku hantam jarak dekat. Di saat Moye kebingungan dengan kejadian barusan, Xiaoyan justru terus memprovokasinya yang tidak memiliki kemajuan setelah setengah tahun berlalu. Ucapan barusan jelas membuat Moye semakin emosi, serta langsung melepaskan teknik kurungan untuk menghancurkan tubuh Xiaoyan. 那是什么？
Di saat seluruh anggota aliansian panik melihat kondisi Mamang Oyen, serta Moye terlihat sangat sombong, tekniknya mampu membunuh dan membawa jiwa Sioyan kaula jiwa, King Sioyan sendiri terlihat santuy dan mampu menghancurkan teknik tersebut dengan armor naga void kuno. Menyadari kekuatan Sioyan sudah berada di puncak bintang 8 Dozon dan tidak mungkin untuk melawannya, Moye sempat berniat untuk melarikan diri. Namun Sioyan jelas tidaklah membiarkan hal itu dan langsung melepaskan teknik Do telapak penghancur surga. Di bawah kekuatan hisap lubang hitam, Tianzun ke-9 terlihat sangat kesulitan. Bahkan meski dia telah mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk meloloskan diri, hal itu tidaklah membuahkan hasil. Sampai akhirnya, ketika salah satu lengannya masuk ke dalam lubang hitam, Moye dengan gila memotong lengannya untuk kembali melarikan diri. Sayangnya, semua usaha Moye masih saja tidak membuahkan hasil, membuatnya dalam situasi hidup dan mati. Dia juga terpaksa meminta bantuan Tianzun ke-4 yang selama ini bersembunyi untuk menyelamatkan hidupnya. Melihat aura merah darah mulai menunjukkan diri, hal itu membuat Moye tiba-tiba merasa di atas angin, serta mengancam Sioyan akan mati jika tidak melepaskannya. Namun sayangnya, Sioyan tidaklah memperdulikan hal itu dan tetap bertekad untuk membunuhnya, sehingga Moye meminta Tianzun ke-4 untuk segera bertindak, dan tiba-tiba... Meskipun kejadian barusan sempat membuat seluruh anggota aliansian panik bukan main, namun King Oyen ternyata belum koit dan mampu melepaskan diri dari teknik naga darah. Merasakan aura tersebut, salah satu Dozon menduga kemungkinan adalah Venerable Suehe. Orang itu dikenal telah mencapai puncak bintang 9 Dozon dan tiba-tiba menghilang, sehingga kemungkinan telah bergabung dengan Aula Jiwa. Bahkan jika dia berhasil kembali memurnikan Doki di tubuhnya, orang itu bisa saja menjadi seorang Doseng. Sambil menegaskan Venerable Suhe adalah nama masa lalunya, sosok tersebut langsung meminta mereka untuk memanggilnya sebagai Tianzun ke-4 Aula Jiwa. Di saat Mamang Oyen terkejut, Sue sudah berada di puncak perubahan ke-9. Sue sendiri menganggap Tianzun ke-9 adalah orang bodoh yang rela mengorbankan nyawa hanya demi Aula Jiwa. Sangat berbeda dengan dirinya yang sangat menyukai darah segar. Tepat ketika para tetua sekte singa mendalam merasa senang, Tianzun ke-4 menunjukkan diri. Sue juga beranggapan mereka adalah sampah, bahkan langsung menggunakan teknik transformasi darah untuk menyerap darah dari anggota sekte singa mendalam. Baru saja terbangun setelah sebelumnya digaplokin Sioyan, si Tian kembali dikejutkan melihat anggotanya tewas mengenaskan. Bahkan ketika dia mencoba untuk melakukan protes, Sue tidaklah memperdulikannya dan juga membunuhnya seperti anggota lainnya. Menyadari metode Sue salah kejam, bahkan membunuh anggotanya sendiri, Sioyan lantas meminta Dozun di belakangnya untuk membawa anggota ke tempat yang aman, dan tiba-tiba... Meskipun Sioyan telah menggunakan api surgawi untuk melindungi aliran darahnya, hal tersebut ternyata tidaklah berdampak apapun, sehingga membuatnya benar-benar berada dalam kondisi tidak menguntungkan. Sampai akhirnya, dia menggunakan tato klan Sio untuk memblokir teknik transformasi darah. Melihat Sioyan ternyata mampu membangkitkan tato klan Sio, hal itu jelas membuat Sue terkejut bukan main.
dia juga bertekad untuk segera membunuh Xiaoyan sebelum menjadi ancaman dan melepaskan teknik transformasi darah ke seluruh area aliansian. Tidak ingin calon bini dan rekan-rekannya tewas oleh teknik tersebut, Xiaoyan terlihat mencoba melakukan serangan menggunakan langkah 3000 petir. Sementara Sue terlihat masih santuy menghadapi gempuran Mamang Oyen. Merasa muak terus ditekan dan melihat seluruh anggotanya dalam bahaya hidup dan mati, Xiaoyan langsung melepaskan teknik api 5 cincin untuk melakukan serangan. Sementara Sue menggunakan teknik telapak iblis langit darah untuk memblokirnya. Meskipun Tianzun keempat Aula Jiwa merasa di atas angin mampu menghancurkan teknik api 5 cincin dan menyerang Xiaoyan, bahkan beranggapan tidak akan ada satu anggota aliansian yang akan selamat, namun secara tidak terduga, Xiaoyan telah mempersiapkan teknik api surgawi penghancur untuk melakukan serangan balasan. Meskipun tidak koit oleh serangan api penghancur, namun Sue mengalami luka cukup fatal. Bahkan dia langsung menggunakan teknik pelarian darah untuk bergegas meninggalkan tempat ini. Singkatnya, setelah situasi stabil, Hai Bodong dan Ratu Medusa merasa senang Xiaoyan datang tepat waktu, sehingga aliansian tidak jatuh ke tangan sekte singa mendalam dan aula jiwa. Sementara Xiaoli bertanya kepada Xiaoyan, apa yang akan mereka lakukan kepada sisa anggota sekte singa yang sudah menyerahkan diri. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan menegaskan, siapapun yang menyerah dengan tulus, maka akan menjadi anggota aliansian, tapi jika melakukan perlawanan akan dibunuh tanpa ampun. Nah, menyadari bahwa seluruh orang di tempat ini telah bekerja keras menjaga aliansi, Xiaoyan lantas mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas kelalaiannya. Meskipun Hai Bodong meminta untuk santuy aja dan beranggapan hal itu memang sudah tugas seluruh anggota, namun bagi Xiaoyan sangat berbeda, di mana jika ingin menyelamatkan sisa keluarga Xiao, dia tetaplah harus segera menghabisi aula jiwa. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 159-nya. Sedangkan untuk spoiler episode 160 ada di daftar playlist ya guys ya. Atau kalian bisa cek link yang ada di pin komentar. Nanti Mimin sematkan di situ. Sedangkan untuk kelanjutan spoilernya sabar dulu ya guys ya. Kita tunggu dulu sampai nyusul spoiler yang udah kita buat sebelumnya. Nah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the